Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Komensia. Kali ini di mata ajar dokumentasi keperawatan, Bukom di pertemuan ketiga, Bukom akan menyampaikan terkait dengan sistem pendokumentasian asuhan keperawatan. Ya. Apa pembelajaran diharapkan setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu memahami sistem pendokumentasian asuhan keperawatan. Kemampuan akhir setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pendokumentasian keperawatan manual, menjelaskan pendokumentasian asuhan keperawatan elektronik, menjelaskan manfaat pendokumentasian asuhan keperawatan elektronik, serta menyebutkan komponen pendokumentasian keperawatan elektronik. Nah, sebagai pendahuluan, dokumentasi keperawatan yang lengkap merupakan prasyarat melaksanakan perawatan yang baik dan untuk efisiensi dari kerjasama dan komunikasi antar profesi kesehatan dalam pelayanan kesehatan profesional. Dokumentasi yang lengkap dan akurat ini akan memudahkan disiplin ilmu lain untuk menggunakan informasi di dalamnya. Dokumentasi yang diperlukan untuk memudahkan alur dan koordinasi dalam keperawatan pasien, ya. Pada saat kita sebagai perawat, ya, dalam memberikan asuhan perawatan jangan lupa harus terdokumentasi apapun, baik dari data pengkajian sampai evaluasi harus terdokumentasi dengan baik, sehingga manakala dibutuhkan tidak hanya pada tim antar tim perawat, juga bisa digunakan dari disiplin ilmu yang lain, sehingga mudah diakses, informasinya mudah dibaca, juga saling mudah dikoordinasi antar disiplin ilmu. Makanya diharapkan harus selengkap-lengkapnya sesuai dengan protap atau format yang disediakan rumah sakit. Nah, dokumentasi keperawatan yang lengkap dan akurat ini penting ketika berhadapan dengan pembayaran dan kualitas pelayanan, ya. Jadi terkait dengan ini ya, pemberian salary juga ya bagi tenaga keperawatan, manakala tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga ketika akan ketika akan memberikan salary atau penggajian, ya, untuk mendapatkan salary jasa medis, sehingga bisa terbaca kalau dokumentasinya lengkap bahwa perawat sudah melakukan tindakan ini, ya. Terkait juga kualitas pelayanan keperawatan khususnya perawat, ya, sehingga akan terbaca, oh ternyata si A, perawat A sudah melakukan tindakan keperawatan ini, ya. Nah, meskipun kalian sudah melakukan, tetapi tidak terdokumentasi dengan baik, sama saja nggak dinilai, nggak ada artinya, karena tidak ada buktinya. Makanya, dalam pendokumentasian ini harus ditulis secara lengkap dan akurat. Nah, ini juga pentingnya dokumentasi lengkap dan akurat ini berkaitan dengan urusan pengadilan tadi ya, bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dipertanggunggugatan ya secara hukum ya. Nah, ini beberapa macam dokumentasi, diantaranya adalah dokumentasi manual dan dokumentasi elektronik. Nah, apa itu dokumentasi secara manual? Dokumentasi asuhan keperawatan secara manual yaitu yang ditulis dokumentasi asuhan keperawatan secara tertulis ya. Beberapa rumah sakit masih menggunakan pendokumentasian secara tertulis. Nah, pendokumentasian tertulis sering membebani perawat karena kan harus menulis, kita harus memberikan asuhan perawatan pada pasien, harus memberikan pelayanan, sehingga kalau dituntut untuk harus menulis semuanya kan juga merepotkan perawat ya maupun tenaga kesehatan lain ya. Makanya harus menuliskan dokumentasi pada format yang telah tersedia dan membutuhkan waktu banyak untuk mengisinya. Biaya percetakan pun mahal karena kan harus print out ya, karena kan manual ya. Kita juga tenaga kita untuk menulis juga sangat dibutuhkan ya. Kelemahan lain juga pendokumentasian tertulis ini sering hilang atau terselip ya. Jadi kadang kan
disiplin lain membuka-buka CM pasien, kemudian terselip atau dipinjam kemana, nggak tahu ya. Dokumentasi yang hilang ini akan merugikan perawat karena tidak dapat menjadi bukti legal jika terjadi gugatan hukum. Ya, jadi harus hati-hati. Memang kelemahannya kalau tertulis memang itu. Jadi riskan untuk kehilangan itu tinggi. Nah, sekarang dokumentasi keperawatan elektronik. Nah, sekarang kan di dunia keperawatan, dunia kesehatan juga ini ya sudah maju ya, sehingga diperlukan pendokumentasian secara elektronik, sehingga juga memudahkan bagi siapapun yang menginput data. Ya, teruntuk juga untuk dunia keperawatan di Indonesia berkembang dengan meningkatnya strata pendidikan keperawatan di Indonesia dan akses informasi yang sangat cepat di seluruh dunia. Ini akan membawa dampak pada kemajuan proses keperawatan termasuk dalam ini hal pendokumentasian keperawatan. Komputerisasi bukan hanya membantu dalam dokumentasi keperawatan, tetapi untuk sistem informasi manajemen rumah sakit juga ya. Kemudian asuhan keperawatan dapat termonitor dalam sebuah database rumah sakit sehingga mudah untuk dicari karena bisa diakses oleh beberapa ini ya yang berhak mengakses ya tentunya ya. Komputerisasi nursing documentation merupakan suatu kombinasi antara sistem komputer rumah sakit dengan dokumentasi keperawatan yang diisi oleh staf perawat. Jadi ketika perawat tidak menginput data kan kelihatan nanti bisa dimonitor. Oh si A dinas pagi misalnya pas masuk pagi ini data belum masuk. Nah kerugiannya nanti tidak terdata, tidak terdokumentasi, tidak bisa dilihat secara legal ya. Nah, dengan sistem terkomputerisasi, perawat dapat melakukan akses bisa ke laboratorium, ke radiologi, ke fisioterapi, dan lain-lain sebagainya. Jadi mudah ya, bisa melacak ya. Tentunya ya yang berhak memang yang berhak melacak yang punya akun masing-masing ya. Dokumentasi keperawatan yang terkomputerisasi ini akan memudahkan dan mempercepat pendokumentasian asuhan perawatan yang dibuat. Catatan dan pelaporan menjadi lebih akurat, lengkap, menghemat waktu tentunya ya, dan perawat lebih sering berada di samping pasien karena tidak tidak keburu-buru harus mencatat semua tindakan yang telah dilakukan ya karena tinggal menginput ya tindakan mana saja yang sudah dilakukan. Kemudian perawat mempunyai waktu yang lebih banyak untuk melakukan asuhan perawatan kepada pasien. Nah, ini manfaat dokumentasi keperawatan berbasis komputer. Ya, tadi ya, penghematan biaya dari penggunaan kertas untuk pencatatan. Tadi kan tidak di print out ya, tidak manual ya, sehingga hemat. Tidak perlu gudang yang besar dalam penyimpanan arsip. Ya, jadi jangan takut kehilangan ya. Tidak perlu memerlukan gudang khusus untuk menyimpan arsip ya. Penyimpanan data rekod pasien menjadi lebih lama. Iya, karena ini ya, harus satu-satu menginput ya. Kemudian MR yang dirancang dengan baik akan mendukung otonomi yang dapat dipertanggungjawabkan, membantu dalam mencari informasi yang cepat sehingga dapat membantu dalam mengambil keputusan yang cepat juga. Meningkatkan produktivitas bekerja karena waktunya tidak banyak disibukkan dengan pencatatan asuhan keperawatan tentunya ya. Mengurangi kesalahan dalam menginterpretasikan pencatatan. Nah, ini keuntungan utama ya. Standarisasi terdapat pelaporan data klinik sesuai standar yang mudah dan cepat diketahui. Kualitas meningkatkan kualitas informasi klinik dan sekaligus meningkatkan waktu perawat berfokus pada pemberian askep tadi ya sama ya. Jadi karena tidak disibukkan dengan catatan yang terlalu banyak, terlalu repot ya sehingga perawat juga ini bisa berfokus pada asuhan keperawatan ya. Lebih lama mendampingi pasien dibandingkan harus berhadapan dengan data-data ya. Kemudian accessibility dan legibility, mudah membaca dan mendapat informasi klinik tentang semua pasien dan suatu lokasi. Nah, akan mudah diakses ya.
Electronic Health Record, ya, suatu sistem komputerisasi yang diadakan untuk memberikan kemudahan pendokumentasian pasien yang mudah diakses secara universal, aman, dan merupakan bentuk pelayanan kesehatan secara efektif. Ya, ini menurut Pira. Electronic Health Record merupakan sistem komputerisasi yang melibatkan pendokumentasian treatment yang dilakukan oleh dokter, dokumentasi keperawatan, pengkajian untuk masing-masing risiko tinggi, dan alat dokumentasi. Jadi semua disiplin ilmu juga bisa menginput data, ya, mengakses, ya. Komponen Electronic Health Record, ya, yang pertama ini, ya, Electronic Patient Record. Ini merupakan data pencatatan kesehatan pasien yang terdapat di pasien, ya. Kemudian Electronic Medical Record merupakan data kesehatan yang dilakukan oleh dokter, ini khusus untuk dokternya. Kemudian yang di pasien juga ada, ya. Kemudian Electronic Nurse Record merupakan sistem pencatatan yang dilakukan oleh perawat. Jadi untuk perawat saja, jadi akses yang lain, disiplin lain tidak bisa. Dokter sendiri, perawat sendiri, ya. Ketiga komponen tersebut akan saling mendukung dalam pelaksanaan asuhan keperawatan atau pemberian pelayanan kepada pasien, ya. Jadi antara dokumentasi elektronik dan manual ini memang kalau dilihat dari segi repotnya, memang repot yang dokumentasi manual, ya, dibandingkan yang computerized atau terintegrasi, ya, ini atau elektronik, ya. Tentunya meskipun menggunakan dokumentasi elektronik, rumah sakit tetap ada pencatatan lain yang perlu dilengkapi untuk mendukung dokumentasi elektronik, ya, meskipun tidak serumit atau tidak serepot dengan dari dokumentasi secara manual. Tuh. Demikian penjelasan terkait macam-macam dokumentasi keperawatan baik manual maupun elektronik, ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di link e-learning pada kolom pertanyaan, ya. Sehingga nanti Bukom akan membuka beberapa pertanyaan dari mahasiswa, kemudian Bukom langsung menjawab di situ, ya. Bagi yang belum paham silahkan ditulis dulu pertanyaannya, nanti bisa di-input di e-learning, di link e-learning bagian pertanyaan. Sekian Bukom akhiri, mudah-mudahan apa yang dijelaskan Bukom bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.